Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini di pagi buta, seperti biasa kita akan riding menggunakan Kawasaki W175. Kita akan ngobrol-ngobrol, bahas satu hal ya sambil menemani perjalanan ya. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton channel YouTube saya, yang sudah mensubscribe. Semoga channel ini makin berkembang. Sudah ada beberapa video tentang touring, dan diharapkan nanti makin banyak lagi video tentang touring. Kemudian juga akan ada video review motor lagi ya. Rencananya kita akan review motor yang lain. Oke, dan ini tumben sekali ya, kok macet. Masih pagi loh ini, sekitar jam 5.15, 5.20, habis subuh soalnya ya. Ada apa ini? What's going on? Jadi memang di daerah saya tuh jalur lintas buat kendaraan berat ya, kendaraan besar gini ya, kayak truk-truk pengangkut pasir, kontainer gitu. Tapi kok tumben-tumbenan. Biasanya after subuh tuh sepi. Kalian bisa lihat lah di video-video saya sebelumnya ya. Tapi kok ini lumayan banget ya, udah macet. Jadi jam segini tuh udah macet, udah padat merayap. Oh iya, sekedar informasi, yang touring kemarin itu saya menggunakan KTM Duke ya. Jadi kalau teman-teman semua tahu bahwa kalau saya kan pengguna W175, tapi suka ngetes-ngetes motor juga. Jadi kemarin saya pakai KTM Duke 200. Terus juga waktu yang touring dari Tasik ke Bandung, dari Pangandaran, itu saya menggunakan ADV gitu. Oke, untuk riding kali ini kita akan bahas tentang motor aja. Saya nggak mau ngomongin yang lain, bahas tentang motor. Tapi memang ini selera ya, ini selera. Tapi kita bahas yang menurut saya relate aja dengan kehidupan saya. Jadi saya punya motor pertama, kalau yang benar-benar motor sendiri ya, beli sendiri, pertama itu ada Honda City Sport One, Honda CS1. Tapi jauh sebelum itu saya juga pernah punya motor Kawasaki KZR ya. Jadi saya punya dua dulu. Yang bebek itu Kawasaki KZR. Jadi sekali punya dua. Ya orang tua saya maksudnya yang punya. Warna silver dan warna hitam. Kalau nggak salah tahun 99 ya. Saya kayaknya SMP. Ada KZR. Lalu ketika kuliah, ya, mungkin di pertengahan setelah saya kuliah kali ya, atau mau akhir-akhir tuh 2007, saya menggunakan motor Yamaha Jupiter MX. Yang motornya sebenarnya motor biasa, bukan yang kopling, yang biasa, bebek biasa, yang velgnya juga masih jari-jari. Terus sama saya tambah aksesoris, modif sedikit. Itu untuk jari-jarinya, yang tadinya ya maksudnya velgnya masih jari-jari, saya ganti pakai velg racing di aftermarket. Kemudian saya pasang rem cakram belakang. Tadinya kan remnya kan biasa ya, masih tromol. Saya ganti rem cakram belakang gitu. Terus tambahin sedikit peninggi, kemudian dipapas sedikit joknya, dan jadilah Jupiter
MX yang kekinian pada saat itu ya. Saya pakai buat, kalau nggak salah kuliah ya, udah semester akhir lah. Karena sebelumnya saya masih jalan kaki ya. Jadi pakai motor itu. Rasanya seneng banget karena motor dipakai buat warawiri, kerja, terus juga buat kalau waktu itu ya masih kuliah pacar-pacaran gitu. Sampai pada akhirnya saya sudah kerja, saya ingat banget di tahun 2010. 2010 kalau 2009. Pas saat kerja saya pernah sakit tipes ya. Saya pernah sakit kurang lebih hampir sebulan saya nggak masuk kerja. Ya saya tahu itu penyakitnya juga karena kecapean, juga mungkin lagi banyak pikiran pada saat itu. Tahun-tahun dimana ada satu hal yang hilang dalam pemikiran, dalam hidup, sehingga bikin sakit gitu ya. Ketika saya sakit dan saya udah nggak gunakan motor untuk beberapa waktu, hampir sebulan kalau nggak salah. Lalu ketika saya lihat saya sembuh, saya lihat motornya dirubah lagi sama papa saya waktu itu, dikembalikan ke standar. Ya standarnya ini ya, standarnya si Jupiter MX tadi. Ya mungkin karena masih muda pada saat itu, saya merasa tersinggung. Ya nggak suka karena sudah modif dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk beli motor sendiri. Yang kali ini benar-benar beli. Saya waktu itu ada tabungan, terus kemudian saya beli itu kalau nggak salah 2010-nya saya beli Honda CS1. Nah, waktu itu kenapa CS1? Saya melihat motor ini unik, bentuknya beda, futuristik, terus bebek sport gitu, masih muda jadi inginnya tampil beda. Sebenarnya pilihan selain itu ada Suzuki Satria, tapi sudah terlalu banyak yang pakai dan pada saat itu modelnya juga sudah berubah ya, Suzuki Satrianya ya. Kalau nggak salah ya, udah berubah. Jadi saya udah nggak terlalu suka lagi modelnya. Akhirnya saya pilih ke CS1 sampai akhirnya itu motor saya pakai buat touring. Si CS1 itu zaman dulu saya masih muda ya, udah kerja waktu itu sama teman-teman. Buat touring, buat pergi kemana-mana ya, kesana kesini gitu. Sampai akhirnya saya menikah 2013. Motor itu sedikit pensiun, saya ganti dengan motor Matic, itu Honda Vario tahun 2013. Dan akhirnya beli lagi motor karena kebutuhannya memang untuk kerja. Setelah lama saya nggak pakai motor, maksudnya nggak menggunakan motor yang benar-benar milik sendiri gitu. Akhirnya di 2022 saya memutuskan membeli W175. Ini motor kalau nggak salah udah saya incer dari awal keluar ya, 2017 atau 2018 saya lupa. Waktu saya masih kerja di Medan, saya lihat reviewnya, saya lihat modelnya, saya suka modelnya. Saya merasa mengingatkan kembali ke masa lalu dan saya mau tahu seperti apa sih berkendara ala-ala gaya orang-orang zaman dulu gitu. Dan si W175 ini memang udah saya incer. Di luar motor-motor yang lain nih banyak pertimbangannya. Sampai pada akhirnya di Mei itu saya beli. Dan ketika beli pun pilihannya terbatas, karena yang untuk yang SE itu adanya biru. Dan ada juga yang limited edition ya, special editionnya tuh hitam. Tapi harganya selisih 2 juta waktu itu. Saya rasa terlalu mahal dengan hanya beda warna, dan itu hanya hitam saja ya. Kira saya pilih yang warna biru.
Dan warna biru sendiri saya belum pernah punya motor warna biru, karena rata-rata tuh merah marun. Saya nggak tahu kenapa, saya suka merah marun, merasa saja ya bahwa itu motor dengan warna keberuntungan tuh merah marun. Itu kisah singkat tentang motor yang saya pakai, yang punya pribadi ya. Di luar saya suka test drive motor teman gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah bahwa ada filosofi di balik berkendara motor yang mungkin sebagian orang tanpa disadari, sebagian orang mungkin tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa motor itu adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan kita ya, atau yang bisa mengantarkan kita dari satu titik ya, dari satu titik ke tempat tujuan. Itu fungsi berkendara, maksudnya fungsinya kendaraan transportasi. Dan kemudian berkembang dengan berbagai macam model, jenis, bahwa motor itu ada motor sport, ada motor bebek, street fighter, motor matic, dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya soroti adalah, ini menurut saya ada filosofi di balik berkendara. Saya merasa saya kehilangan ruang untuk termenung, saya kehilangan ruang untuk bengong gitu ya. Which is, termenung adalah satu hal yang sangat bermanfaat buat saya, karena dengan termenung saya bisa berpikir out of the box, memikirkan suatu hal, memecahkan masalah dalam kehidupan itu dengan termenung. Tapi ruang itu sungguh terbatas. Bahkan ketika saya ingin mengaktifkan channel YouTube ini, saya kehilangan waktu gitu, kesulitan mendapatkan waktu dengan aktivitas pekerjaan, kemudian di rumah, serba terbatas. Sampai pada akhirnya saya memutuskan nekat beli action cam, kemudian coba motovlog, menyampaikan satu hal yang menjadi keresahan yang ingin saya sampaikan di motor, dan akhirnya bisa kesampaian. Selain saya bisa membuat video di YouTube, saya juga telah semacam ini, melepaskan kegundahan dalam diri saya sendiri. Sehingga menurut saya motor memiliki arti buat saya. Ketika kita melakukan perjalanan ya, ketika kita naik kendaraan motor, kan kita melewati banyak hal, dari jalanan yang bagus gitu, jalanan yang rusak, pemandangan yang bagus, pemandangan yang mungkin kumuh, yang tidak enak dilihat, atau ketika kita menarik tuas gas, kemudian melakukan pengereman. Buat saya motor memiliki arti sama seperti kehidupan. Ya, pertama ketika kita berkendara, kita akan menarik tuas gas ya, tentunya dengan kecepatan dan keseimbangan tertentu sehingga motornya jalan. Dan hidup seperti itu, hidup harus jalan, kita harus gas agar hidup kita seimbang. Karena kalau kita nggak gas, kendaraannya berhenti, bisa saja jatuh gitu. Kurang lebih hidup seperti itu. Ketika kita kapan harus cepat, kapan kita harus lambat, kita atur dengan ritme gas tersebut. Contoh seperti ini, saya santai, saya bisa coba tes untuk lebih cepat lagi. Saya ingin lebih cepat, tapi saya juga ingin santai, karena saya rasa kecepatan itu juga perlu dibatasi gitu ya. Lalu kemudian apa? Dalam filosofi berkendara, kita akan melewati jalan yang bagus. Kebetulan ini jalannya bagus, mulus, aspalnya baru di hot mix gitu ya. Tapi terkadang kita juga lewat jalan-jalan yang berlubang. Artinya kita juga akan melewati jalan-jalan yang tidak baik untuk kendaraan kita, untuk motor kita. Begitu juga hidup. Saya merasa ketika dalam perjalanan,
pasti akan ada kerikil-kerikil tuh dalam hidup. Kerikil-kerikil itu bisa saja mempengaruhi perjalanan kita, atau bisa saja membuat kendaraan kita, motor kita mogok, atau kita putuskan untuk terus berjalan gitu. Kalau dalam hidup tidak mungkin tidak pernah ada masalah, pasti ada masalah. Bohong lah kalau misalnya bilang hidup saya baik-baik saja tanpa masalah. Saya tidak yakin, pasti ada masalah dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Begitu juga berkendara, semuanya bisa saja terjadi. Jalanan mulus, jalanan licin, jalanan rusak. Begitu juga hidup kita. Lalu dalam berkendara pun itu tidak mungkin pemandangannya selalu bagus. Kita lewat perkotaan, pedesaan indah, bisa saja kita lewat daerah kumuh, daerah selam area, daerah-daerah yang tidak ingin kita lihat. Bahkan kita dalam perjalanan, dalam pemandangan yang indah, kita melihat kecelakaan, misalnya gitu, orang meninggal karena kecelakaan yang pemandangannya tidak sedap. Begitu juga hidup. Dalam hidup kita selalu saja ada masalah, selalu saja kita melihat permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan diri sendiri atau permasalahan orang lain. Mengcapture, tidak selalu indah. Kita memandang hidup pasti akan berbeda sudut pandangnya dengan orang lain. Bukan berarti orang yang bekerja bisa menikmati hidupnya, bukan berarti orang yang berbisnis bisa menikmati hidupnya. Bisa saja mereka tidak bisa menikmati karena ada distorsi tadi. Ada hal-hal yang mengganggu pandangan mereka, hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka gitu. Sehingga buat saya berkendara itu penuh dengan makna. Bagaimana perjalanan itu harus memiliki tujuan, dan kita juga tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Ketika kalian, misalnya nih ya, kalian yang muda-muda ini memiliki pasangan, memiliki pacar gitu ya, berhubungan dengan pacar, ya menurut saya relate juga dengan berkendara. Kapan kalian harus tancap gas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, atau kalian stagnan dan memilih pergi karena tidak relevan dengan kehidupan kalian, jadi memikirkan atau memutuskan untuk berhenti. Karena ya saya juga ada case rekan kantor saya, ya sebentar lagi menikah alhamdulillah, tapi memiliki pacar yang sudah bertahun-tahun tapi tidak ada kejelasan dan arah tujuannya berbeda, memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan dengan yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu hidup. Jadi tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Dan dalam berkendara naik motor, kita memiliki tujuan. Dari satu titik ke titik yang lain. Tujuan-tujuan kecil, tujuan-tujuan jangka pendek gitu ya. Ataupun tujuan jangka panjang. Kalau tujuan-tujuan jangka pendek itu sifatnya duniawi menurut saya. Misalnya saya sudah bekerja, ingin mengumpulkan uang, menabung agar bisa menikah. Tujuan jangka pendek saya. Setelah punya uang untuk menikah, saya menabung ingin memiliki rumah. Oke, sudah punya rumah. Lalu saya menabung kembali untuk mendapatkan atau membeli kendaraan, mobil misalnya. Berkendara seperti itu. Kita dari satu titik ke tujuan yang lain, menjaga keseimbangan agar sampai ke tujuan kita. Bahkan never ending ride gitu ya. Selagi kita hidup, kita pasti akan punya tujuan duniawi. Tapi ingat, tujuan itu adalah tujuan yang memang jangka pendek. Tujuan jangka panjang kita juga kita harus paham kemana arah kita melangkah. Jadi puncak dari romantisme terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketemu dengan Sang Pencipta. Maka ketika bertemu, kita ingin bertemu dalam satu cinta yang sangat besar antara hamba dan Tuhannya. Sehingga berkendara menurut saya itu sama saja menikmati perjalanan untuk mencapai satu tujuan. Dan tujuannya itu adalah
kembali lagi kepada Sang Pencipta. Bohong kalau kita hidup hanya begini-begini saja, punya uang banyak, lalu mau apa? Beli semua barang kita sudah bisa, tapi buat apa? Toh pada ujung-ujungnya kita juga akan meninggalkan kan dunia ini. Ada hal yang harus diwariskan, entah itu nama baik, entah itu harta benda, tapi itu tidak kita bawa kan. Kita tidak bawa, dan itu akan menjadi kenang-kenangan aja buat orang lain. Jadi ketika saya riding, saya merasa saya sedang menjalani roda kehidupan. Ketika saya touring, saya sedang menjalani roda kehidupan. Dan maknanya lebih luas, dan maknanya lebih spiritual menurut saya. Dan ini bocoran saja ya, saya lebih sering menangis di atas motor dibandingkan di hadapan perempuan. Jadi ya, saya lebih sering menangis yang tanpa sengaja karena satu dan lain hal di atas motor dibandingkan di depan perempuan, baik itu ibu saya atau kekasih saya, istri saya gitu. Karena ada ruang untuk termenung, ada ruang untuk introspeksi diri ketika saya berkendara dan naik motor. Saya ingat terakhir mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, saya dari rumah menuju tempat kerja, dan pada saat itu saya lagi nggak motovlog. Saya mendengarkan satu ya MP3 lah ya, lagu, bukan lagu tapi kalau kalian tahu ada syairnya Abu Nuwas Al-I'tiraf. Jadi dinyanyikan dengan bahasa Arab dan ada terjemahannya. Saya dengarkan lagu itu di atas motor, lalu saya menangis tanpa terasa. Ya, saya hanya bisa bilang hampura Gusti ya, mohon ampun kepada Allah. Ketika saya gagal waktu kuliah, bukan gagal tapi harus ada SKS yang mengulang, lagi-lagi saya menangis di motor. Lalu ketika saya pernah sadar bahwa saya kehilangan orang yang dicintai pada saat itu, pas kehilangan biasa aja, tapi sudah beberapa waktu, cukup lama, 3-4 bulan, baru saya sadar bahwa saya kehilangan orang tersebut, dan saya menangis di motor. Jadi motor buat saya adalah bukan sekedar alat transportasi, tapi juga tempat dimana saya bisa berpikir, mengekspresikan diri. Karena sudah terlalu banyak beban, dan beban itu harus di-sharing. Dan ketika sudah kita sharing dan ada tempat untuk merelaksasikan hal tersebut, ya cuman motor. Seperti itu. Jadi menurut saya buat kalian semua, sebagai manusia yang dewasa, kita harus punya tujuan yang jelas, arahnya mau kemana, kemudian lewat jalur apa, apakah itu tujuan yang baik atau tidak. Dan kita harus punya ruang untuk berpikir, kita harus punya ruang untuk merelaksasikan diri kita agar hidup ini seimbang. Kalau filosofi sepeda, semakin kita kayuh semakin terjadi keseimbangan, motor pun sama. Kita harus tahu kapan kita harus gas, kapan kita harus rem, kapan kita harus kejar dunia, kapan kita harus berpikir bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, Allah yang membuat kita menjadi seperti ini gitu. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda, dengan cara kita sendiri. Saya rasa itu motovlog pagi ini, filosofi tentang berkendara, filosofi tentang motoran. Dan kali ini sumbernya tidak ada dari siapa-siapa. Ini murni dari pemikiran saya bahwa motor adalah salah satu ruang
saya untuk memikirkan sesuatu dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Baik, saya rasa itu. Semoga cerita pagi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ini hanya pendapat dan pemikiran saya pribadi. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Sekali lagi, ini hanya pemikiran saya pribadi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Fest, full fest hela dagen. Mjöl från livets grott.